malam yang berbahagia ini. Suaranya udah oke, Bu Anita? Sudah oke. Oke. Thank you. Ya, kita bertemu kembali. Kita lanjutkan kembali dengan sharing yang bisa saya berikan dari bacaan, dari pelajaran saya terima selama ini. Ya, kita hari ini masuk dalam ketaatan ya, ketaatan. Kita tanpa ketaatan, kita tidak bisa melakukan hal-hal yang lain-lain. Jadi di dalam hal ini tentu kita mulai dari iman. Iman itu datang dari pendengaran. Jadi dari pendengaran, dari yang kita dengar, kita belajar untuk mengenal siapa sesungguhnya Tuhan kita. Jadi kita harus belajar mengenal Tuhan terlebih dahulu, baru bisa mencintainya. Setelah mencintainya, maka kita akan merasakan, karena semakin kita mencintainya, makin kita ingin melakukan kehendaknya. Yaitu kehendaknya adalah dengan membalas cintanya dari cinta yang kita terima. Jadi dalam hal ini, bagaimana membalas cintanya itu, yaitu kita harus hidup di dalam cinta dan ketaatan. Itu berjalan seirama, berjalan sejalan. Tanpa cinta, kita tidak bisa melakukan ketaatan. Karena ketaatan itu didasarkan dari cinta. Benar kan? Bila kita mendengar pengajaran dari kecil, kita mendengar orang tua kita mengajari kita dari awal usia bayi, dari usia 0 sampai kita bisa berkomunikasi. Pengajaran diberikan oleh orang tua kita itu kan berdasarkan cinta. Cinta kepada anaknya, dan diajari semua yang baik, bagaimana kita harus menjadi seorang yang baik. Tentu keluarga yang baik memberikan pengajaran di dalam iman yang mereka terima selama ini, yaitu dari pengajaran Tuhan, dari Alkitab. Jadi cinta, setelah kita mengenal cinta, kita akan mentaati apa yang kita dengar, dan kita akan mengikuti segala sesuatu yang diberikan terutama kepada kita dari Tuhan melalui pengajarannya di Alkitab. Love and obedience goes together. Jadi kalau kita mencintai Tuhan, kita akan menjalankan perintahnya. Jadi di dalam pengajaran malam ini, semua itu kita akan belajar bagaimana melihat kehidupan dari Tuhan Yesus sendiri, bagaimana ia mentaati Bapanya di surga. Jadi kita mulai dari apa arti ketaatan bagi Tuhan, apa yang dimaksud dengan kepatuhan. Secara sederhana, berarti mendengarkan firman Tuhan. Tanpa mendengar firman Tuhan, kita tidak dapat bertindak. Dengan mendengarkan firman Tuhan, kita mengerti bahwa kita akan bertindak berdasarkan firman tersebut. Hal ini berarti menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Hal ini terjadi ketika kita sepenuhnya berserah pada otoritasnya dan mendasarkan keputusan serta tindakan kita pada firman-Nya. Keyakinan dalam ketaatan pada kehendak Tuhan. Kita harus yakin dan percaya baru kita bisa taat. Jadi kita harus sungguh-sungguh belajar trust pertama
kepada Tuhan, baru kita bisa percaya dan mau melakukan kehendaknya dalam yang pertama adalah di dalam ketaatan. Yesus berkata ya di dalam bacaan harian Santa Faustina nomor 381, ketika kamu taat, aku menghilangkan kelemahanmu dan memberimu kekuatanku. Aku sangat terkejut bahwa jiwa-jiwa tidak mau melakukan pertukaran ini denganku. Santa Faustina merespons satu kata yang selalu kuingat. Satu hal itu baik bagiku, satu hal itu bagiku, dengan itu aku hidup, dengan itu aku mati. Dan itu adalah kehendak suci Tuhan. Seluruh jiwaku mendengarkan apa yang Tuhan inginkan. Aku selalu berbuat apa saja yang dikehendaki Tuhan kepadaku, meski seringkali sifatku gemetar. Itu di catatan harian 228. Jadi Santa Faustina mengambil ini ketaatan dalam melakukan kehendak Tuhan dari awal. Dari bacaan ini sangat bagus sekali. Jadi dalam hal ini kita buka di Markus 12 bab 12 ayat 30 sampai 31. Ada yang bisa bacakan? Di dalam ini mengatakan bahwa mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran dan kekuatannya. Dan yang kedua adalah engkau harus mencintai sesamamu seperti engkau mencintai dirimu. There is no other commandment greater than this. Jadi Boleh saya bantu bacakan, Bu Cynthia? boleh, silakan. Markus 12 ayat 30 sampai 31. Iya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ya, terima kasih. Dari bacaan ini kita telah melihat bahwa Tuhan ingin kita mengenal Dia terlebih dahulu sebelum kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya. Setelah kita mengenal Dia dan mengetahui siapa Tuhan sesungguhnya yang telah menebus kita melalui putranya, hingga kita memperoleh keselamatan, kita bisa melihat betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Dari situ Tuhan mengajari kita bagaimana mengasihinya dengan hati kita sesungguhnya. Setelah kita merenungkan bacaan tersebut, tentu kita akan dengan kesadaran penuh ya untuk mentaati apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan sebenarnya di dalam kerahiman di dalam kehendak Allah ya, bahwa ketaatan itu mengembalikan jiwa kepada keadaan aslinya. Ingatkah kembalinya zaman dulu saat Tuhan menciptakan manusia pertama? Itu karena cinta, dan di situ ketaatan yang awal pertama ada adalah sangat indah sekali, sangat indah. Mereka belum tahu membuat dosa pada saat aslinya sebelum Adam jatuh dalam dosa.
Jadi di situ menerangkan bahwa ketaatan itu begitu dimuliakan dan menerima kehormatan sedemikian rupa sehingga dapat menanamkan citra ilahi di dalam jiwa kita sendiri. Jadi di situ dijelaskan begitu dalam. Mungkin pembahasan ini sangat dalam, akan dibicarakan di lain waktu. Jadi di situ sangat kita bisa lihat kenapa Adam sampai jatuh ke dalam dosa. Karena di saat itu mereka hidup di dalam paradise. Begitu indah, begitu bagus, begitu luar biasa indahnya. Tanpa ada kesusahan ya, sungguh-sungguh bahagia sekali. Maka kita manusia ditekankan Tuhan, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan mencintai kita, dan kembalinya kita itu harus selalu ingat bahwa kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, pikiran, akal budi, dan kekuatan kita. Dengan mengingatkan hal tersebut, kita tuh di dalam kondisi yang benar, di mana kita tidak akan bisa jatuh di dalam kelemahan kita meninggalkan Tuhan. Maka kita ditekankan untuk selalu ingat hidup di dalam kehendak Allah Bapa, kehendak ilahi. Oleh sebab itu saat Adam jatuh dalam dosa, dalam kejahatan ya, dia sungguh-sungguh lupa saat itu bahwa Tuhan itu ada besertanya. Dia melupakan Tuhan saat itu di dalam waktu yang sekejap saja karena godaan dari si iblis. Jadi saat dia lupa akan Tuhan, akan cintanya Tuhan atas dirinya, di saat itu godaan masuk, disitulah dia jatuh, disitulah dia memulai melakukan dosa yang akhirnya kita semua memiliki dosa dari turunan dari dia sendiri. Oleh sebab itu kita harus belajar untuk selalu tekankan dalam hidup kita, Tuhan mengasihi kita selalu, dan kita harus tetap berpegang teguh bahwa kita mengasihi, mencintai Tuhan, dan melaksanakan kehendaknya dengan baik melalui ketaatan. Jadi dari ketaatan dari Santa Faustina, kerahiman ilahi dengan kehendak Allah sangat kuat ikatannya. Jadi mungkin kita pada pelajaran-pelajaran berikutnya kita akan masuk satu persatu dengan linkkan kepada ketaatan Tuhan. Di dalam hal ini ya, kita kembali melihat bagaimana ketaatan Santa Faustina dalam hal ini. Dia begitu mendengar Yesus berbicara kepadanya. Saya kira minggu-minggu sebelumnya kita telah membacakan hal ini ya, di mana Yesus meminta dia menjumpai menjumpai pimpinannya, dan dia melakukannya dengan baik. Mungkin nanti kita bacakan sebentar atau mengulangi kembali. Disinilah kita kembali melihat ketaatan adalah kunci yang membuka semua pintu kehidupan rohani, sebuah fakta yang kita bahas tuntas dalam pengajaran pada hari ini ya. Kita akan coba memulai. Gereja mengajarkan tentang kebajikan penting ini. Santa Faustina mempelajarinya, mengambil manfaat darinya, dan mengajari kita semua tentangnya. Ini mungkin merupakan kebajikan
yang menantang untuk dipraktekkan, tetapi pahalanya besar di surga. Mari kita coba menggali lebih dalam, melihat bagaimana Yesus Kristus juga taat dalam menjalani kehidupannya saat di bumi. Yesus itu adalah manusia, dia mempunyai dua pribadi, divine. Dia adalah divine person, dan juga dia adalah manusia, sungguh-sungguh manusia, dan dia juga adalah divine person. Jadi dua dia. Jadi Yesus hadir di dunia itu sebagai manusia, sungguh-sungguh manusia, dan dia juga adalah divine person, Tuhan yang sesungguhnya dan manusia yang sesungguhnya. Tapi dia adalah manusia yang datang dari Tuhan, yang mana dia punya ini putra Allah, tapi dia sungguh-sungguh adalah manusia. Jadi ini mungkin merupakan bagian yang harus kita coba lihat. Sebagai orang Yahudi, Yesus mentaati hukum Allah. Dalam Lukas bab 2 ayat 51 sampai 52, kita juga belajar melihat bahwa Yesus taat kepada Santo Yosef dan ibunya, dan bahwa dia bertambah dalam hikmah dan umur, dan dalam kemurahan ilahi dan manusianya. Jadi Yesus ada dua, dalam kemurahan ilahi dan manusiawinya. Sehingga dalam hal ini, Yesus dari awal, ia telah tahu persis bahwa ia adalah utusan dari Tuhan, tapi dia juga adalah manusia. Sehingga ia melaksanakan betul-betul manusia seperti kita. Segala sesuatu yang kita alami juga dialami oleh Yesus. Tapi Yesus dalam hal ini, sebagai manusia yang hidup di dunia, dia juga mentaati kepada Santo Yosef dan ibunya yang dititipkan Tuhan untuk dia di bumi ini, dan juga dia taat kepada Bapaknya di surga. Melalui ketaatan kepada orang tuanya di bumi, dia menunjukkan ketaatannya terhadap perintah keempat. Dalam 10 perintah Allah, hormatilah ayahmu dan ibumu. Meskipun dia adalah Tuhan yang berinkarnasi, dia memberi kita teladan yang kuat dalam hal setiap hari. Yesus mentaati orang tuanya. Nantinya pada hari Kamis Putih, Yesus akan mentaati Bapaknya di surga dengan cara yang luar biasa. Dia mengucapkan kata-kata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Yesus taat sampai mati. Di bacaan Filipi bab 2 ayat 8, yang diterimanya dengan rela untuk penebusan kita. Dia menanggung segala dosa kita atas dirinya sendiri. Atau seperti yang Alkitab katakan kepada kita, ia sendiri yang menanggung segala dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dari 1 Petrus bab 2 ayat 24. Kita tahu bahwa ketaatan Yesus kepada Bapaknya sampai melalui kematiannya di kayu salib merupakan tindakan ketaatan yang tertinggi dan heroik untuk menebus ketidaktaatan kita. Jadi kita dari awal sudah tidak taat ya, dari Adam jatuh dalam dosa. Jadi Yesus diutus untuk menebus
dosa kita, ketidaktaatan kita. Santo Fransiskus de Sales, seorang pujangga gereja dan tokoh terkemuka dalam kelahiran kembali kehidupan mistik Katolik pada abad ke-17, berkata, Yesus menyerahkan diri ya, artinya naik memanggul salib, ya naik ke salib melalui ketaatan dan mati di atasnya melalui ketaatan. Jadi bagaimana kita merenungkan Yesus? Dia sendiri naik ke salibnya dan memberi dirinya untuk disalib, dan akhirnya dia mati di atas kayu salib karena ketaatannya. Yesus menebus dosa-dosa kita dan memberikan pelunasan dosa-dosa kita kepada Bapa di surga. Itu ada di dalam Katekis nomor 615. Umat Katolik yang dibaptis itu telah harus sadar, kita kalau sudah dibaptis berarti kita harus taat. Katekismus yang indah mengungkapkan bagaimana kasih Yesus umat manusia dinyatakan melalui kematiannya di kayu salib. Kasih sampai akhir. Yohanes bab 13 ayat 1, itulah yang menganugerahkan pengorbanan Kristus, nilainya sebagai penebusan dan silih, sebagai pendamaian dan kepuasan. Dia mengenal dan mengasihi kita, semua kita, ketika dia mempersembahkan nyawanya. Gereja Katolik, gereja mengakui bahwa tidak ada seorang pun selain Yesus yang mampu menanggung dosa seluruh umat manusia, dan dia melakukannya melalui pengorbanan unik di kayu salib. Jadi bacaan yang tadi itu bisa dilihat di surat Rasul Paulus Galatia bab 2 ayat 20 ya. Efesus bab 5 ayat 2. Yesus mempersatukan dirinya dengan setiap orang dan karena itu membuka kemungkinan menjadi mitra dengan cara yang diketahui Tuhan dalam misteri Paskah. Ketaatan Yesus panjang kematiannya di kayu salib memanggil kita untuk memikul salib kita sendiri untuk mengikuti Dia. Kita harus patuh pada keadaan hidup kita dan segala konsekuensinya. Juga katekismus memberitahu kita bahwa Yesus ingin mempersatukan dengan pengorbanan penebusannya bagi mereka yang akan menjadi penerima manfaat pertama. Baca di Markus bab 10 ayat 39, Yohanes bab 21 ayat 18 dan 19, Kolose bab 1 ayat 24. Hal ini dicapai terutama dalam kita bisa lihat ibunya sendiri ya, Bunda Maria, yang dikaitkan lebih intim daripada orang lain dalam misteri penderitaan penebusannya. Itu ada di Katekis nomor 618. Katekismus menjelaskan mengapa umat Katolik yang dibaptis dipanggil untuk taat. Dan kepada siapa? Secara khusus dinyatakan, setelah menjadi anggota gereja, orang yang dibaptis bukan lagi miliknya sendiri, melainkan milik Dia yang telah mati dan bangkit untuk kita. Bisa dibaca di 1 Korintus bab 6 ayat 19. 2 Korintus bab 5 ayat 15. Tetapi masih banyak lagi alasan untuk taat serta alasan-alasan lain yang kepadanya kita perlu menunjukkan ketaatan. Coba kita dengarkan ini.
Mulai sekarang dia dipanggil untuk tunduk pada orang lain, untuk melayani mereka dalam persekutuan gereja, dan untuk taat dan tunduk kepada para pemimpin gereja. Dari catatan Ibrani bab 13 ayat 17. Dengan menahan mereka dalam rasa hormat dan kasih sayang. Ada waktu baca sendiri ya. Jadi itu ada di Efesus bab 5 ayat 21. Yohanes bab 13 ayat 12 dan 15. Tanggung jawab kita terhadap ketaatan berasal dari pembaptisan kita. Sejak kita resmi masuk gereja, kita juga mempunyai hak yang luar biasa sebagai umat Katolik yang dibaptis. Sama seperti pembaptisan yang merupakan sumber tanggung jawab dan kewajiban, maka orang yang dibaptis juga mempunyai hak-hak di dalam gereja. Menerima sakramen-sakramen, dipelihara dengan sabda Allah, dan ditopang oleh bantuan-bantuan rohani lainnya dari gereja. Ya, dari catatan Katekis nomor 1269. Sakramen-sakramen itu penuh kuasa dan membantu kehidupan rohani kita. Kita tidak bisa hidup secara rohani tanpa adanya sakramen-sakramen tersebut. Jiwa kita akan layu. Santa Faustina mempelajari pentingnya ketaatan. Suatu saat, Yesus menyuruh Suster Faustina untuk pergi menemui mother superiornya. Faustina harus meminta kepada pimpinannya untuk mengizinkannya mengenakan kemeja rambut selama 7 hari, dan setiap malam Faustina harus bangun dan pergi ke kapel. Suster Faustina mengakui permintaan Yesus, namun merasa sulit untuk meminta izin kepada pimpinannya. Yesus menampakkan diri kepadanya lagi malam hari tersebut, menanyakan mengapa dia tidak melakukan apa yang Yesus minta. Yesus menanyakan ya, karena Faustina belum melakukannya. Keesokan harinya, Suster Faustina menceritakan kepada Bunda Rafael tentang keinginan Yesus. Pimpinannya segera menjawab, "Saya tidak akan mengizinkan Anda memakai baju rambut apapun, sama sekali tidak. Jika Tuhan Yesus memberimu kekuatan sebesar raksasa, maka aku akan mengizinkan penyiksaan itu." Dalam catatan harian Faustina nomor 28. Di sini kita bertanya, apakah suster pimpinan tidak taat kepada Yesus? Karena Yesus yang menyuruh Faustina untuk bertanya kepada pimpinannya. Kita akan melihat Suster Faustina meminta maaf karena menyita waktunya dan pergi. Dia segera melihat Yesus berdiri di dekat pintu dapur. Suster Faustina bertanya kepada Yesus tentang perintahnya untuk melakukan penyiksaan diri dan mengatakan kepadanya bahwa ibu pimpinannya tidak mengizinkannya. Yesus berkata, "Saya ada di sini selama percakapanmu dengan pimpinan dan mengetahui segalanya. Saya tidak menuntut rasa malu dari Anda, tetapi ketaatan. Dengan kata ketaatan, kamu memberikan kemuliaan yang besar kepadaku dan memperoleh pahala bagi dirimu sendiri." Darinya Santa Faustina nomor 28. Jadi ini memberikan kemuliaan yang besar kepadanya dengan ketaatan. Jadi di sini kita bisa melihat, tadi kita juga melihat bahwa
ketaatan di dalam kehendak Allah, juga di situ diberikan kemuliaan dan kehormatan yang begitu besar untuk menanamkan citra kehendak ilahi. Jadi di dalam hal ini, Suster Faustina belajar dari Yesus sendiri apa yang paling penting. Dia tidak mencari mati raga lebih daripada dia mencari penyerahan diri kita dan pilihan untuk menyatukan kehendak kita dengan kehendaknya. Dia menginginkan ketaatan kita. Jadi Yesus menginginkan sebenarnya ketaatan kita. Jadi suatu ketika Sister Faustina sedang berdoa untuk jiwa tertentu. Dia memutuskan untuk melakukan novena kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan menambahkan mati raga. Dia mengenakan rantai pertobatan di setiap kakinya sepanjang misa suci. Setelah 3 hari menjalani penebusan dosa ini, ketika tiba waktunya untuk pengakuan dosa, Suster Faustina menceritakan kepada pembimbing rohaninya bahwa dia telah menjalani mati raga ini. Dia terkejut mendengar. Dia mengatakan kepada bahwa dia tidak boleh melakukan ini karena itu dilakukan tanpa izin. Jadi di dalam harian catatan Faustina nomor 364, dia berasumsi bahwa semuanya akan baik-baik saja. Setelah itu dia meratap, ya Tuhanku, jadi itu adalah kesengajaan lagi. Jadi Suster Faustina meminta maaf karena tidak mendapat izin untuk meminta penyiksaan sebagai silih ya, dia melakukan penyiksaan diri untuk keselamatan jiwa tersebut. Pembimbing spiritualnya menggantikannya dengan mati raga batin, yaitu merenungkan dalam misa tentang mengapa Tuhan tunduk taat untuk dibaptis. Mistikus muda ini hampir tidak menganggap penyiksaan batin sebagai penyiksaan sama sekali karena dia suka memikirkan tentang Tuhannya yang terkasih. Namun seperti yang dia tulis kemudian, meskipun hal ini tidak tampak seperti sebuah pengorbanan, hal ini dianggap sebagai penyiksaan terhadap keinginannya karena dia melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Dan disinilah terdapat penyiksaan batin. Catatan harian nomor 365. Dia mendaraskan penebusan dosanya setelah meninggalkan ruang pengakuan dosa dan mendengar kata-kata ini. Kata-kata dari Yesus. Aku telah memberikan rahmat yang kamu minta atas nama jiwa itu. Tetapi bukan karena penyiksaan yang kamu pilih untuk dirimu sendiri, tetapi karena tindakan ketaatanmu sepenuhnya kepada wakilku. Apakah aku menganugerahkan rahmat kepada jiwa yang telah kamu doakan dan mohon ampun? Ketahuilah bahwa ketika kamu mematikan keinginanmu sendiri, maka keinginanku akan berkuasa di dalam dirimu. Pada kesempatan lain, Yesus menyampaikan kepada Suster Faustina begitu penting, betapa pentingnya taat. Jadi Yesus menyampaikan kepada Suster Faustina betapa pentingnya taat. Dia berkata, patuhilah kepada direktur rohanimu dalam segala hal. Perkataannya adalah kehendakku. Yakinlah dalam lubuk jiwamu yang paling dalam bahwa akulah yang berbicara melalui bibirnya.
Dan aku ingin agar kamu mengungkapkan keadaan jiwamu kepadanya dengan kesederhanaan dan keterus-terangan yang sama seperti yang kamu lakukan padaku. Aku mengatakannya lagi, putriku, ketahuilah bahwa firman-Nya adalah kehendakku untuk dirimu. Jadi ingat selalu, Yesus selalu memakai perantaraan dari seseorang atau dari pemimpin suster atau dari pembimbing rohaninya ya, untuk menyampaikan kata-kata yang dibutuhkan untuk disampaikan kepada Suster Faustina. Yang dimaksud Yesus oleh pada Andreas yang merupakan pembimbing spiritual yang sangat efektif. Jadi ini bagian dari pada Andreas ya. Suster Faustina mengingat kata-kata Yesus dalam hatinya. Meskipun Yesus menjelaskan kewajibannya untuk mentaati atasannya di dunia dengan jelas, Suster Faustina masih merasa seolah-olah dia tersiksa oleh kaul kepatuhannya, mengingat adanya konflik yang jelas antara wahyu pribadinya dan instruksi dari atasannya. Dia menulis, "Saya telah berada di salib antara langit dan bumi." Artinya, saya terikat oleh sumpah ketaatan dan harus mentaati atasannya sebagai Tuhan sendiri. Dan di sisi lain, Tuhan menyatakan kehendaknya kepadaku secara langsung. Sehingga siksaan batinku begitu hebat sehingga tak seorang pun akan memahami atau membayangkan penderitaan rohani ini. Jadi di sini sangat abstrak sekali, di mana Faustina ingin mentaati kepada Tuhan, tapi di satu sisi dia harus mentaati juga kepada yang di dunia, yaitu suster pimpinannya dan juga kepada direktur rohaninya. Dia melanjutkan, sepertinya bagiku akan lebih mudah menyerahkan hidupku daripada terus-menerus melewati 1 jam kesakitan seperti itu. Jadi Suster Faustina mengalami ini ya, siksaan batin. Dia menjelaskan lebih lanjut bahwa dia bahkan tidak sanggup memikirkan dilema ini, tetapi menyatakan bahwa dia sangat bersyukur bahwa dia memiliki pembimbing spiritual. Jika tidak, saya tidak akan maju 1 langkah pun. Itu dalam catatan hariannya nomor 981. Di lain waktu, Suster Faustina diliputi banyak pergumulan dan penderitaan dalam apa yang disebutnya sebagai ujian yang membara. Bagi dia, baik doanya maupun perbuatan baiknya tidak berkenan kepada Tuhan. Suster Faustina tidak menyadari bahwa hal itu tertulis di seluruh wajahnya, sampai Bunda Rafael merasa perlu untuk mengajaknya ke samping. Langsung saja dia berkata, "Suster, mohonlah rahmat dan penghiburan kepada Tuhan, karena saya dapat melihatnya sendiri." Dan para saudari yang lain terus-menerus mengatakan kepada saya bahwa melihat Anda membangkitkan rasa kasihan. Selain itu, pimpinan suster mengangkat tangannya sambil berkata, "Saya benar-benar tidak tahu apa yang harus saya lakukan kepada Anda, suster. Saya perintahkan Anda untuk berhenti menyiksa diri sendiri tanpa alasan." Kata Bunda Rafael tidak membantu juga tidak memperjelas apapun bagi saya, tulis Suster Faustina. Dalam buku hariannya, mistikus muda ini berharap mendapat bantuan dalam pengakuan dosa. Namun Suster Faustina berkata bahwa dia merasa sangat sedih
sehingga dia bahkan tidak dapat menjelaskan masalahnya, dan ini semakin membuatnya kesal. Kesedihan mematikan menyelimuti dirinya dan tenggelam dalam-dalam, merasa tersesat dalam kegelapan, dan menulis dengan sederhana, "Saya kehilangan harapan." Dia merasa sangat tersiksa tersiksa saat malam semakin gelap. Dalam catatan harian nomor 68, pastor yang berusaha menolongnya mengatakan bahwa dia melihat rahmat yang luar biasa dalam diri biarawati yang patuh ini, dan merasa terteguh melihat bahwa bahkan ketika dia sedang melalui masa yang membingungkan, Suster Faustina tetap mengerjakan kebajikan. Dia bilang dia tidak mengkhawatirkan, dia tidak menyinggung Tuhan, dan dia harus berhenti menyiksa dirinya sendiri. Namun Suster Faustina tidak merasa terhibur dan menyimpulkan, Tuhan ingin saya memuliakan dia melalui penderitaan. Kata-kata yang akhirnya menghibur jiwa Suster Faustina muncul ketika pastor mengatakan kepadanya bahwa dalam kondisinya saat ini, dia lebih berkenan di hadapan Tuhan daripada jika dia dipenuhi dengan penghiburan terbesar. Suster Faustina mengenang, saya di tengah-tengah siksaan yang tak terkatakan, saya meniru orang buta yang mempercayakan dirinya kepada pembimbingnya, memegang tangannya dengan erat, tidak melepaskan kepatuhannya sedetik pun, dan inilah satu-satunya keselamatan saya dalam api yang membara ini. Dalam percobaan ini, buku hariannya nomor 68. Jadi di sini ketaatan adalah kunci emas. Jadi sesuatu untuk direnungkan. Yesus berkata kepada Suster Faustina, dengan ketaatan kamu memberikan kemuliaan yang besar kepadaku dan memperoleh pahala bagi dirimu sendiri. Suster Faustina mengungkapkan tiruannya terhadap orang buta yang mempercayakan dirinya kepada pembimbingnya. Jadi di sini kita sangat diberkati mendapatkan nasihat luar biasa dari Tuhan melalui Santa Faustina. Jadi nasihat kepada Santa Faustina bukan hanya untuk Santa Faustina, itu juga ditujukan kepada kita semua yang membacanya. Luangkan waktu minggu ini ya untuk mempertimbangkan perlunya kepatuhan, ketaatan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita mungkin tidak terikat oleh sumpah ketaatan, namun masing-masing dari kita dalam hidup kita terikat untuk patuh kepada Tuhan. Selanjutnya, kita sebagai umat Katolik ya, yang dibaptis, kita terikat untuk taat kepada gereja. Selain itu, kita semua terikat untuk menaati tugas-tugas kehidupan kita. Tuhan kita mengharapkan kita untuk melaksanakan tugas kita dengan cara terbaik dan dengan kemampuan terbaik kita. Suatu tindakan yang penuh kasih. Yesus mengatakan kepada Suster Faustina bahwa jiwa-jiwa yang suam-suam kuku melukai hatinya dengan sangat menyakitkan. Dia sangat merasakan sakitnya saat dia menderita di Taman Zaitun. Berdoalah untuk membuat perbedaan dalam kehidupan orang-orang yang suam-suam kuku minggu ini. Jadi kita boleh berdoa untuk mereka yang suam-suam kuku, supaya mereka dibangun dan sadar dan kembali taat akan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Tentu saja berdoa untuk mereka
namun juga lakukan karya belas kasih yang nyata jika memungkinkan. Jadi kita kalau mendoakan seseorang, kita juga bisa membuat suatu karya belas kasih untuk menyelamatkan orang tersebut dengan membuat perbuatan yang baik dalam amal kasih. Jadilah teladan iman dan ketaatan yang cemerlang untuk Tuhan. Semoga teladan suci Anda semua dan saya dalam ketaatan kepada Kristus dan gerejanya membantu mengobarkan bara api di hati orang-orang yang suam-suam kukuh. Ya, mari kita doakan untuk minggu ini ya, untuk mohon ketaatan. Kita berdoa bersama untuk tutupan ini. Yesus yang Maha Penyayang, tolong bantu kita semua untuk bantu kami untuk sadar tentang di mana dan kapan kami harus patuh kepada orang lain serta memberikan contoh yang baik bagi mereka yang mungkin berada di bawah perintah kami. Bunda Maria, tunjukkanlah caramu. Santa Faustina, doakanlah kami. Yesus, Engkaulah andalanku. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Anita. Terima kasih Bu Sinta.